Assalamualaikum Bu Widya. Waalaikumsalam Bulan, apa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Gimana dengan Bu Widya? Nano Bu, tidak jelas, bingung. Waduh, ini ada kabar nano-nano. Tapi memang saya rasa beberapa hari ini kan biasanya yang Bu Widya yang ceria gitu ya. Ini kok tiba-tiba agak murung, ternyata kok nano-nano. Ada apa ya Bu ya? Nggih. Iya. Bulan ada waktu tidak untuk hari ini? Senggang berapa jam untuk hari ini? Saat ini, sekarang ini? Iya. Oh ya. Kebetulan ini tadi kelas saya pas enggak ada jam, saya ada 01 jam. Bisa saya longgar saat ini? Iya. Pas sama ini. Saya pas ada jeda 1 jam juga ini, saya mau curhat ini Bulan. Oh, gitu. Enggak apa-apa. Kita ngobrol sama-sama. Siapa tahu nanti nano-nanonya kita ngobrol jadi hilang ya Bu ya? Iya. Iya. Monggo, mari kita sama-sama berbincang. Gimana ya kira-kira Bulan ya? Apa gini aja? Enaknya apa di ruang OSIS saja ya, yang enggak begitu ramai kan anak-anak di kelas, jadi ruang OSISnya sekarang sedang kosong, sambil di sana kan deket kopi dikit lah biar enggak ngantuk. Sambil jalan ya Bu ya. Monggo ke ruang OSIS nggih? Nggih. Nah, monggo Pinara masuk ruang OSIS ini ya. Iya. Sebentar saya pesankan kopi sebentar ya. Terima kasih Bulan. Nggih, Pinara dulu Bu Widya. Jadi gimana nih? Ada apa? Duduk dulu yang nyaman biar kita ngobrolnya ini. Ada apa ini Bu? Iya. Saya mulai dari mana ya Bu, bingung ini. Ceritanya panjang. Oh gitu. Gini aja, biar enggak bingung. Yang dirasakan Bu Widya aja diceritakan dulu. Rasanya apa sih? Rasanya nano tadi ya. Iya, kok nano kenapa sih? Bingung, terus saya mau ambil langkah yang bagaimana. Ini siswa saya ini ada yang mau ujian semester tapi sudah terhitung 3 minggu ini, mungkin kalau tanpa kehadiran atau A-nya itu sekitar 6 kali ya Bu ya, kalau saya cek gitu. Kenapa ya ini anak mau 6 kali? Ya, iya 6 kali Bu. Saya tuh bingung, khawatir nih anak nanti ketinggalan pelajaran, terus nanti dia bisa ngikuti pelajaran sampai akhir apa tidak, bisa ngikuti pelajaran apa enggak gitu loh Bu. Iya. Saya paham. Oke. Jadi yang dirasakan Ibu ini mungkin ya Bu Widya gelisah ya, merasakan si anak ini sudah mendekati ulangan, tetapi kok sampai saat ini anaknya masuknya sudah terhitung 6 kali. Enggak masuk pembelajarannya, sehingga panjenengan mungkin tadi bilangnya kalau ketinggalan pelajaran gimana, berarti kan enggak bisa ngerjakan. Nah, sebelum kita lanjutkan Bu, mungkin di perbincangan kita ini nanti kira-kira yang diinginkan Bu Widya apa sih setelah kita ngobrol? Iya Bu, kalau melihat anaknya sudah tidak masuk lama, saya inginnya itu anak termotivasi masuk dulu aja. Termotivasi masuk, akhirnya dia bisa mengikuti pelajaran dan akhirnya tumbuh benar-benar nih semangatnya dia mengikuti untuk penilaian akhir semesternya gitu Bulan. Iya, ya nanti coba kita cari ya dari Bu Widya sendiri, mungkin nanti kita juga bisa dapat jalan tentang si anak ini. Nah, tadi yang disampaikan Bu Widya tadi ya, anaknya jarang masuk, bahkan sampai 6 kali enggak masuk. Terus kalau 6 kali enggak masuk ya jelas, apalagi pas ini pelajarannya juga, pelajarannya Bu Widya kan agak sulit juga ini, dia mesti ketinggalan pelajaran. Nah, terus kira-kira apa sih Bu ya, kendala yang menyebabkan dia sampai enggak masuk seperti ini? Mungkin Bu Widya bisa cerita mungkin ya. Saya cerita dari awal ya Bu ya. Iya, silakan nanti saya dengarkan ini. Awalnya ditegur nih Bu, dia main HP di kelas gitu kan, main HP. Terus kayaknya tidak nyaman gitu anaknya. Terus akhirnya saya coba nih, dia motivasinya tuh sampai mana sih kalau misalkan
sudah cenderung main HP, terus malas-malesan sampai dia tidak masuk. Saya coba konsultasi ke orang tuanya nih bulan, masih konsultasi di awal ini, ketemu orang tuanya dulu, pengen tahu ini anak kehidupannya di rumah itu seperti apa gitu. Iya. Jadi panjenengan sudah berusaha mencari tahu dari orang tuanya ya, melihat kondisi si anak yang tadi itu main HP, terus malas-malesan di kelas. Panjenengan sudah ada upaya untuk mencari tahu pada orang tuanya, Ibu. Dan sebenarnya orang tuanya gimana, Bu? Orang tuanya sih alhamdulillah mendukung ya Bu ya. Jadi misalkan anaknya di rumah enggak masuk itu ternyata tetap mau ngantar gitu loh. Tapi anaknya enggak ada motivasi sekali. Ditanya pertama, gimana? Mau masuk, Le? Ini laki-laki ya, boleh gitu. Manduk-manduk gitu Bu, pengangguk-angguk gitu. Iya, mau. Begitu pas itu saya datang untuk yang kedua kalinya ketemu dia ya Bu ya, mau katanya, mantap mau sekolah. Nah, saya tawarkan nih kalau memang dari bapak ibunya itu orang tuanya itu mendukung, ini kesepakatan dulu saya tawarkan ke anaknya mau berangkatnya ini misalkan diantar atau bagaimana atau misalkan berangkat sendiri mau apa tidak gitu. Ternyata saya tunggu di depan gerbang Bu, ternyata enggak sampai juga di gerbang sampai apalagi ke kelas ya itu loh. Ini ada apa ini sebetulnya nih anak? Apa ada masalah di kelasnya juga? Iya. Panjenengan hebat loh sampai menunggu di sekolah di depan kelas. Saya tadi dengar panjenengan sudah ke sana ya, ke orang tuanya ya. Berarti panjenengan sudah ini ya, sudah sampai di arah home visit juga ya. Kalau tadi itu masih mencari tahu, ternyata panjenengan juga sudah sampai ke orang tuanya ya. Dan orang tuanya juga sebenarnya mendukung, mengantar apa keinginan anak pengen datang ke sekolah bagaimana. Ternyata panjenengan menunggu di sekolah pun anaknya juga tidak masuk di sekolah, tidak masuk. Nah, iya, ternyata ya agak susah juga ya Bu ya, karena sudah sebenarnya dari Bu Widya sendiri juga sudah ada ini upaya, tetapi ternyata upaya yang dilakukan Bu Widya belum mencapai yang seperti yang diinginkan Bu Widya. Atau mungkin Bu Widya bisa ini memikirkan hal lain karena kalau ternyata orang tuanya juga sudah tidak bisa menyampaikan anak sampai di sekolah, anak juga tidak masuk, panjenengan juga tidak datang, mungkin Bu Widya berpikir hal lain mungkin di luar orang tua mungkin. Iya Bulan, saya berpikirnya apa saya coba dulu nih awalnya saya coba dulu. Saya tempatkan di tempat menurut dia yang nyaman, dia pilih di mana. Kalau memang di kelasnya dia tidak nyaman gitu Bulan. Nah, dari situ nanti saya coba konsultasi juga dengan guru mapelnya. Jadi saya tidak bisa langsung bertindak sendiri. Saya juga konsultasi dengan guru mapel lainnya. Bagaimana ini dengan anak ini kan pelajarannya selain pelajaran saya mungkin juga ngefek juga kan. Sudah 6 kali tidak masuk gitu toh. Ya mungkin sama. Banyak ketinggalan pelajaran juga. Bagaimana dengan pelajaran lainnya gitu ya, sama. Coba dulu cari tempat yang nyaman untuk dia sesuai pilihan dia maunya di mana gitu. Asalkan dia mau masuk dulu ngoten Bulan. Kalau sudah dikasih pelajaran banyak mestinya stres juga ini anak sudah jarang masuk, harus ngikuti banyak pelajaran. Betul, iya. Berarti selain tadi panjenengan sudah mendekati orang tua, ternyata panjenengan juga berpikir untuk dari sisi anak sendiri, mencoba mendekati si anak, panjenengan mencoba untuk menempatkan anak di satu ruang yang mungkin dia suka ya Bu ya, mungkin enggak atau mungkin dia di kelas itu tadi malas-malasan mungkin juga karena temannya mungkin gimana ya, panjenengan punya ide untuk menempatkan anak ini di ruangan yang lain. Apa bisa Bu ya? Kira-kira kalau ini kita terapkan gitu di ruangan yang lain Bu ya? Saya coba dan merasa optimis di Bulan. Ya. Mengingat kayaknya anaknya kan males ini saya lihat di raut wajahnya itu modelnya kan apa ya kayak ketakutan. Iya, terus mungkin selain itu saya coba alternatif lain ya mungkin dan selain memilihkan dia di tempat yang nyaman mungkin saya memilih antara pembelajaran daring atau luring untuk memancing dia, memotivasi dia, memancing semangatnya dia. Menurut saya kok gitu. Saya yakin dan optimis Bulan saya coba itu
dengan memilih tempat atau ruangan yang dia suka, kemudian saya pilih alternatif lainnya itu mungkin materi itu yang sederhana dulu lewat daring atau luring. Kan jarak rumahnya ini tidak jauh nih Bu Wulan, Oh dekat gitu sekali ya. Nggih. dari rumah. Nggih. Artinya dari sisi si anak di panjenengan mendekatinya dengan cara yang tadi di tempat sendiri dan kemudian dengan pembelajaran daring ataupun luring panjenengan mencoba mendekati si anak. Nggih. Nggih. Ngaten Bulan. Kira-kira dengan orang tuanya gimana, Bu? Kalau misalkan pendekatan ini ke anak, panjenengan perlu nggak komunikasi dengan orang tuanya gimana gitu? Tetap Bu, saya harus komunikasi dengan orang tua, kerjasama dengan orang tua, karena ini pembelajaran ini kan juga pembelajaran dari rumah juga. Kalau menurut saya Iya. tetap ada motivasi dari rumah, dari orang Iya, iya. tuanya, gitu ya Bu Nggih, Wulan. nggih. Karena Jadi tadi saya ada tidak bisa daring, Mbak. sendiri. Nggih. Iya, nggih, betul. Karena tadi kan ada daringnya. Kalau luring mungkin di sekolahan asalkan seperti yang panjenengan dawuhkan tadi, asalkan dia sekolah dulu. Kalau ketemu panjenengan carikan tempat sendiri yang dia merasa lebih nyaman. Tetapi kadang panjenengan juga memvariasikan bisa juga daring. Kalau daring kan di rumah, berarti dalam pantauan orang tua. Panjenengan hebat mencarinya. Ide yang lain selain tadi karena orang tua ternyata sudah ngantar anaknya juga tidak sampai ke sekolah. Nah, menurut Bu Widya sendiri, misalkan ide ibu ini dilaksanakan ya untuk anak ke depannya, harapannya anak kan nanti bisa menemukan kenyamanannya seperti apa sehingga dia menjadi nantinya senang terus bisa masuk dengan aktif. Ini kan dalam rangka ibu mencari dulu untuk kebutuhan dia ya Bu ya, kesenangan dia dulu, biar nyaman dulu. Nah, kira-kira Ibu melibatkan siapa saja nanti kalau yang di ide Ibu ini, idenya Bu Widya ini? Enggak bulan. Saya melibatkan teman sekelasnya yang dekat dengan rumahnya, itu yang pertama. Siapa tahu dengan temannya komunikasi atau misalkan pas bermain gitu sambil bercanda dengan temannya, dia termotivasi juga. Kemudian sembari dia mengerjakan pelajaran lainnya, mungkin saya bekerja sama dengan guru BK. Jadi guru BK bisa mendampingi dengan cara psikologisnya, komunikasinya kayak guru BK, kemudian saya libatkan lagi ya orang tua itu tadi Bu Wulan. Ya betul. Memang kita tidak bisa berdiri sendiri dengan si anak ya Bu ya, kita tetap perlu dukungan tadi, dukungan teman-temannya yang tetangga dekat tapi sekolahnya sama-sama di sekolah kita, sekolahnya ya sekolah di sini juga, kemudian BK jelas karena kita kalau dengan guru BK kelihatannya guru BK kan memang lebih bisa memantau anak, tahu perkembangan jiwa anak ya, yang panjenengan bisa berkolaborasi dengan guru BK tadi dan betul yang panjenengan sampaikan tadi orang tua tetap mendukung kegiatan si anak sehingga si anak nanti setelah panjenengan dekati tahu kebutuhannya punya rasa nyaman harapannya kan anak bisa kembali sekolah seperti biasa. Saya kira panjenengan sudah dapat solusi loh ini dari itu tadi dari permasalahan panjenengan kemarin tadi di awalnya jenengan yang Bu Widya sampaikan anak ini tidak masuk sudah di home visit ke orang tua kemudian barusan tadi panjenengan cerita ada banyak ya tadi ada menempatkan sendiri tempat yang nyaman ada lagi daring sama luring ada yang dilibatkan hebat Widya sudah dapat ini saya kira panjenengan sudah dapat solusi dari apa yang panjenengan nano-nanokan tadi. Dan solusinya tidak ada satu loh ya. Terima kasih. Long banget ini Bu. Terima kasih Bulan sudah mendengarkan curhatan saya. Sekarang saya mengetahui apa yang harus saya lakukan ke depannya. Dari percakapan kita tadi luar biasa. Saya jadi nano-nanonya hilang ini Bu Bulan. Nano-nanonya hilang karena solusinya juga nano-nano akhirnya nanti ya. Tapi mudah-mudahan setelah panjenengan eksekusi ya nanti ya kira-kira Bu Widya kapan ini mau dilaksanakan ini mau merencanakan anak untuk bisa masuk ke tempat khusus mungkin kira-kira kapan Bu? Secepatnya aja ya Bulan ya ini
kasihan juga ini si anak ketinggalan pelajaran, takutnya semakin lama anak ini malah ketinggalan pelajarannya semakin banyak, materinya semakin ini berat juga ini ke anak ini. Iya, betul Bu, secepatnya. Mumpung ada ide, secepatnya panjenengan laksanakan ide panjenengan tadi, daripada nanti idenya terus ini kan lebih bagus seperti panjenengan dawuhkan tadi, secepatnya akan dilaksanakan. Mudah-mudahan berhasil, mudah-mudahan si anak juga nyaman dengan panjenengan. Saya kira nanti kalau sudah kenal lebih dalam dengan bu gurunya, dia akan lebih nyaman, lebih senang. Dan anak kembali aktif di sekolah. Dan sampai akhirnya nanti seperti di awal tadi, pelajaran ulangan semesternya bisa diikuti si anak dengan baik, tidak ketinggalan pelajarannya, semua bisa dikerjakannya dengan Terima baik. kasih Bulan. Alhamdulillah sudah lega nggih Bu. Ya, alhamdulillah, nggih. Ya lumayanlah kita ngobrol di sini tadi 1 jam pelajaran yang kosong tadi bisa kita manfaatkan untuk berbincang. Nggih. Ya. Semangat, tetap semangat, panjenengan luar biasa, tetap semangat. Saya yakin panjenengan bisa dan bisa mengajak anak untuk kembali ke sekolah. Semangat. Semangat, saya coba Bulan, terima kasih. Kita ngobrol lain waktu nggih? Ya, lain waktu kita ngobrol. Nggak tahu saya yang punya. Ini mudah-mudahan semuanya selalu lancar ya Bu. Ya, kita sama-sama saya. Terima kasih Bulan. Nggih. Assalamualaikum Bu Widya. Terima kasih. Waalaikumsalam Bulan.